siang semuanya, seneng banget lagi bisa ketemu di podcast Let's Talk Legislation BPM FEB UI. Perkenalkan aku Relva Nurdin yang akan jadi moderator untuk diskusi kita pada hari ini. Oke, nah kali ini kita kedatangan narasumber spesial kita yang sangat cantik di sini, ada Kak Stefani. Beliau hari ini akan berbagi perspektif nih ke kita tentang topik yang lagi hangat dibincangin di dunia akademik. Halo Kak Stefani, apa kabar? Halo, baik Rafa. Gimana kamu? Oh my god, baik-baik nih. Gimana nih Kak Stefani tuh berarti sekarang FH angkatan 22, kesibukannya lagi apa aja nih Kak? Iya, aku lagi skripsi, guys. Aku lah mahasiswa tahun terakhir itu. Jadi lagi semester 8, lagi skripsi. Tapi mungkin a bit of fun fact juga karena aku lagi di BPM FEB UI. Aku punya kakak di akuntansi UI juga, angkatan 2020 gitu. Jadi kayak kalau kalian ada melihat kemiripan-kemiripan, ya probably that's my sister gitu. Oh my god, oke. Teman-teman, topik kali ini yang kita bawain pastinya bakal seru dan juga berbobot banget, yaitu etika mahasiswa antara regulasi dan juga sanksi sosial. Kita akan lihat nih, apakah legislasi kampus ini efektif membentuk karakter atau justru sebaliknya. Kenapa sih kita angkat tema ini teman-teman? Karena belakangan ini perhatian publik ini lagi tertuju banget pada soal perilaku di era digital, terutama setelah viralnya kasus chat FHU ini Kak, yang tentang dugaan pelecehan verbal, bukan dugaan lagi sih ya Kak sebenarnya. Nah, fenomena ini tuh memicu perdebatan yang luas nih. Sebenarnya seefektif apa sih hukum di kampus ini dalam membentuk karakter kita, dan kenapa sanksi sosial dari netizen ini rasanya tuh jauh lebih instan gitu, menekan daripada aturan formal. Nah, makanya bareng Kak Stefani kali ini kita bakal bedah hubungan antara hukum, moral, dan juga fenomena trial by social media di lingkungan kampus. Oke, kita langsung aja kali ya nih Kak. Kita Boleh, langsung boleh. diskusi aja kali ya. Boleh. Oke, kita masuk nih Kak ke pertanyaan pertama. Kak Stefani, di era digital sekarang ini ya Kak, kita sering banget kan dengar istilah tuh yang namanya etika mahasiswa. Nah, tapi menurut pandangan Kak Stefani ini, apakah definisi etika tersebut tuh masih sama dengan dulu atau justru sebenarnya udah mengalami pergeseran makna gitu yang drastis akibat ruang digital yang mungkin semakin luas, yang mungkin semakin bisa dibilang out of control gitu Kak? Oke. Menurutku pasti ada perubahan yang cukup drastis juga. Apalagi mengingat etika kan sebenarnya lebih ngomongin tentang apa yang dirasa benar dan apa yang dirasa tidak benar, atau kayak apa yang baik dan apa yang buruk. Dan sumber pembentukannya sendiri kan biasanya lebih ke custom ya, jadi lebih ke kebiasaan-kebiasaan. Memang ada sifatnya yang diturun-temurunkan, cuman I think kalau misalkan udah ibaratnya berlalu beberapa generasi, beberapa periode juga pasti akan ada perbedaan. Jadi sebuah terminologi dan parameter yang terus berkembang dan fluid. Oke, berarti Kak Stefani setuju nggak kalau misalnya pasti namanya etika itu, definisi etika itu berkembang terus? Aku pribadi merasa seperti itu. Bahkan kalau misalkan sebenarnya kita pun, aku nggak bakal kaget juga kalau misalnya sebenarnya parameter di antara orang perseorangan pun mungkin akan berbeda. Itu bukan suatu hal yang menurutku mengagetkan kalau kita ngomongin tentang etika. Itu juga mungkin yang jadi salah satu perbedaan kali ya antara etika sama hukum yang mungkin lebih sudah diformalisasi, jadinya sifatnya tanda kutip lebih universal kalau misalnya kita memang berada di satu lingkup yang sama dalam waktu yang sama. Same goes dengan mahasiswa. Jadi kalau misalkan kita ngomongin tentang etika mahasiswa, mungkin kita lakukan komparasi dengan mahasiswa let's say di tahun 2000 awal, 2000 pertengahan kemudian sekarang, aku percaya tetap akan ada perbedaan sih yang bisa kita lihat. Oke, setuju nih Kak. Oke, kita mungkin langsung aja kali ya Kak. Kalau misalnya berkaca nih ke kasus-kasus viral nih yang belakangan ini, seperti dari kasus FHUI nih Kak, seperti dari grup itu kan, grup percakapannya private ya Kak bisa dibilang. Menurut Kakak, apakah fenomena gunung es yang kebetulan mencuat ini atau memang indikasi adanya degradasi moral sih Kak sebenarnya dari sistem akademik di lingkungan kampus kita? Aku melihat ini sebenarnya sebagai yang pertama fenomena gunung es, dalam artian ketika aku pun banyak ngobrol sama teman-teman di FH, karena mungkin yang tadi kamu mention kasusnya kan memang terjadinya di FHUI dalam periode-periode baru ini kan. Mungkin kalian juga mengenal aku dari mbak-mbak berbaju hijau, jadi kayak sedikit banyak ya kemarin aku ada di TKP
dalam artian ketika di auditorium sempat ada, kemudian setelahnya juga ngobrol sama teman-teman, itu ini lebih ke trigger sih, ini betulan kayak final trigger aja untuk pada akhirnya membuat mahasiswa setidaknya di FHUI saat itu ya mengkritik keras karena sebenarnya kalaupun kita hanya lihat dari kasus ini, itu kan penanganan dari kampus pun sudah cukup cepat lah ya setidaknya kasusnya muncul di Sabtu sekitar tanggal 11, 12, 11 April. Kemudian hari Minggu fakultas sudah mengeluarkan surat pernyataan resmi di Instagram resminya mereka. Kemudian Seninnya sudah dipanggil sebenarnya sama fakultas. Cuman masih ada kemarahan dari publik itu menurutku karena final trigger bahwasanya di kasus-kasus sebelumnya dari kekerasan seksual itu sendiri penanganannya tuh nggak pernah, I wouldn't say nggak pernah ya, tapi banyak kan itu memang transparansinya dipertanyakan karena let's be honest with ourselves, bahkan mungkin di FAUI ya, aku mungkin dalam hal ini banyak mencatut FAUI karena disitulah aku lebih banyak ngomong sama teman-teman dan mungkin tahu kejadiannya. Banyak juga kasus-kasus kekerasan seksual yang sebenarnya terjadi bahkan dalam ranah fisik yang melibatkan juga sebenarnya tokoh mahasiswa yang cukup banyak orang kenal tapi pada akhirnya nggak pernah ada terangkat lagi pun ketika seandainya keputusannya itu sudah keluar. Jadi mungkin kekecewaan-kekecewaan itu yang pada akhirnya mengumpul dan tadi jadi menurut bahasamu itu fenomena gunung esnya. Disinilah final trigger untuk mahasiswa FAUI saat itu jadinya berkecamuk. Apalagi memang melihat secara natur kasus ini per se melibatkan jumlah orang yang sangat banyak di angkatan 2023 juga dan para pelaku juga orang-orang yang aktif secara sosial di lingkungan mahasiswa FAUI. Jadi ibaratnya banyak sekali lah orang yang kenal dengan mereka. Jadi menjadi sebuah hal yang shocking juga. Oke, aku mau tanya nih Kak Stefani. Pertama kali Kakak dengar kasus tuh, perasaan Kakak tuh langsung gimana? Aku kaget sih, obviously lah itu sebuah perasaan yang sangat I think lumrah dan banyak dirasakan juga oleh orang-orang. Jadi saat itu aku tahu kan dia kan muncul pertama di thread ya di thread X kan. Sabtu subuh kalau nggak salah. Cuman aku baru baca aja tuh pertama kali itu Sabtu siang. Jadi sudah cukup ramai, sudah yang kayak melihatnya udah saat itu ratusan ribu, and it kept going sampai belasan juta viewersnya di thread itu. Jadi pertama pasti kaget, shock, dan ketika memang ngomongin pelakunya juga tadi aku bilang mereka pun di ranah mahasiswa, di ranah kampus itu orang-orang yang juga banyak bersosialisasi, banyak mengambil bagian entah itu dalam kepanitiaan, perlombaan, ataupun dalam posisi-posisi lainnya. Dan aku pun jadinya juga banyak kenal sama beberapa orang di sana, pernah bahkan bekerja bersama juga dengan beberapa di antara mereka. Jadi mungkin hubungan personal itu juga yang menambah kekagetan, gak expect bahwasannya ada hal sebesar itu muncul, kemudian dengan ya memang juga seperti yang orang-orang bilang ini fakultas hukum, jadi mungkin ada tanggung jawab moral lebih yang dibebankan oleh masyarakat ke moral-moral teman-teman mahasiswanya, itu juga menambah sebuah ironi. Oke. Nah, jujur ya Kak, banyak banget nih kan mahasiswa merasa kalau misalnya di grup WA itu kan jatuhnya tuh kan kayak tertutup ya. Ya banyak orang yang bilang kayak, oh ya udah bebas aja nggak sih mau ngomong apa aja karena mungkin sifatnya gitu yang private gitu. Tapi dari kasus kemarin nih, di mana sih kita tuh harus bisa menarik garis batasnya gitu Kak atau boundariesnya gitu. Kapan sih kira-kira sebuah candaan atau kayak jokes inside jokes gitu berubah jadi pelanggaran etika yang justru tuh serius yang bisa melukai martabat manusia, terutama kita nih di lingkungan mahasiswa, Kak. Ini actually menurutku pertanyaan yang sangat menarik ya, apalagi sebenarnya aku lagi memikirkan bagaimana aku berusaha untuk menjelaskan apa yang aku pikirkan sekarang. Secara garis besar teman-teman, etika sama hukum kan dia memang ada irisannya. Tapi kalau misalnya seandainya kita pakai semacam diagram Venn, etika misalkan ada dua bulatan. Bulatan pertama yang besar dan bulatan satu tuh yang di dalam. Nah, bulatan besar itu etika, bulatan yang kecil di dalamnya itu hukum. Artinya apa? Kalau misalkan ini adalah pelanggaran hukum, itu udah pasti pelanggaran etika. Tapi kalau misalkan dia pelanggaran etika, dia belum tentu pelanggaran hukum. Itu irisan antara etika dan hukum. Menurutku garis batas yang pertama kali aku mau disclaimerkan dalam podcast ini, aku rasa sudah tidak ada
hampir tidak ada perdebatan bahwasannya memang apa yang dilakukan, let's say kalau kita mau kontekstualisasikan langsung ke dalam kasus yang 16 pelaku di FAUI kemarin, kita cukup sepakat lah bahwasannya memang apa yang dilakukan oleh para pelaku itu salah. Bahkan dalam hal ini juga memang dia karena sudah tersebar jadinya masuk ke dalam delik hukum. Jadi nggak ada perdebatan bahwasannya apa yang mereka lakukan itu salah. Aku pun sepakat sekali dengan itu. Tapi permasalahannya adalah tadi sebenarnya di kita tuh sudah mulai juga berkembang diskursus mengenai dari sisi terutama sisi etika dan sisi hukumnya, kayak misalkan oke mereka salah, tapi sejauh apa sih mereka salahnya, sehingga ketika sekarang mereka lagi diproses sebenarnya degree kesalahan itu seperti apa, dan pada akhirnya penentuan hukuman yang proporsional itu seperti apa. Pun misalkan contohnya diskursus hukum lainnya itu apakah misalkan mereka kan ber-16 ya, apakah semua perannya harus disamakan jadi kayak satu hukuman untuk 16-16-nya, atau sebenarnya ya perannya itu harus dilihat dan mungkin aja ada perbedaan dari hukuman yang dijatuhkan untuk satu dengan yang lainnya. Kalau kamu secara khusus bertanya tentang etika, balik lagi aku merasa etika itu pada akhirnya dia sifatnya itu dari custom, apa yang dipandang baik, apa yang dipandang tidak baik, apa yang dipandang benar, apa yang dipandang salah. Dan dalam custom sekarang, ya itu kan konteksnya mereka berbicara dalam grup itu kan memang ada unsur mengobjektifikasi wanitanya, yang mana objektifikasi wanita itu sendiri adalah konsep yang memang di dalam masyarakat sendiri, masyarakat Indonesia lah, itu dianggap sebuah hal yang salah, yang tidak baik lah untuk kita ngomongin seseorang itu dalam sudut pandang objektifikasi, entah itu gendernya apapun ya, ini di dalam kedua gender laki-laki dan perempuan gitu. Jadi secara etika sebenarnya dari dalam pandanganku ketika mereka sudah mengetik itu saja di dalam grup, ya secara etika itu tidak benar. Tapi maka pertanyaan lebih lanjutnya lagi, mungkin juga karena aku menggunakan perspektif hukum dari fakultasku, oke, mungkin secara etika dia sudah tidak benar nih ketika mengetik, tapi sebenarnya batas dia melanggar hukumnya atau sudah bisa dipermasalahkan secara hukumnya itu di mana sih? Nah, ini juga sebenarnya menjadi diskursus yang menarik karena mulailah berkembang dari pandangan orang-orang. Apakah sebenarnya tadi seperti yang kamu bilang, exactly seperti yang kamu bilang, ada permasalahan ini kan grup privat, ini grup lain, tapi memang grup lain terbatas kan. Jadi sifatnya masih privat nih, ruang privat. Apakah itu bisa dikenakan ke dalam delik hukumnya, apakah kita bisa lihat itu atau enggak. Nah, itu sebenarnya diskursusnya. Sebagai catatan juga teman-teman, ini menurutku juga sebuah hal yang menarik ketika aku lebih lanjut membaca ini. Mungkin to compare, kalau kalian paling sering dengar juga kan fenomena pencemaran nama baik. Nah, kalau pencemaran nama baik itu kalau misalkan dia dilakukannya di ruang privat, kayak misalnya di dalam percakapan antar teman, kayak aku misalnya chat sama kamu, Rel, itu tuh kita nggak bisa, pun misalkan dia ter-up ke media, itu kita nggak bisa dituntut atas nama pencemaran nama baik, walaupun memang seandainya kita lagi ngomongin orang dalam sisi negatifnya mereka, karena memang di dalam delik pasalnya pencemaran nama baik itu harus tujuannya tuh memang untuk diketahui publik, sehingga ketika aku dan kamu ngobrol di dalam grup, bahkan bukan grup, ngobrol di dalam PC kita, itu kan sebenarnya berarti unsur untuk diketahui secara umumnya nggak terpenuhi, makanya pun dia tersebar, yang kena itu adalah penyebarnya, bukan kitanya sebagai pencemar nama baik. Nah, ini menjadi komparasi yang menarik ketika kita masukkan ke dalam unsur kekerasan seksual. Apakah itu menjadi sebuah, dalam tanda kutip, bisa dilakukan perluasan? Kalau misalkan ada unsur seksualnya masuk, sejauh apa bisa dilakukan perluasan? Itu juga menjadi diskursus. Tapi kalau misalnya tadi pertanyaan adalah etika, menurutku dengan tidak akan kita melakukan chatting juga dengan sadar dalam entah itu grup, entah itu ruang privat atau tidak, kalau secara etikanya sendiri itu sudah salah. Gitu. Oke, menarik ya Kak. Oke, nih Kak, misalnya dalam perspektif hukum nih Kak, misal kita ngelihat dari soal intervensi dari kampus itu sendiri, ya, dalam perspektif hukum tuh sejauh mana sih Kak sebenarnya kampus tuh berhak mengintervensi gitu Kak, ruang private mahasiswa seperti grup lain itu? Menarik. Menurutku sebenarnya kalau misalkan kita berada dalam skenario tidak adalah si threat inilah dari sampah FAUI. Aku rasa pun fakultas dia tidak punya kewenangan untuk melihat langsung. Karena itu ya masuknya ke dalam definisi penyadapan, dan penyadapan itu bahkan di dalam
hukum itu dia masuknya ke dalam upaya paksa. Jadi dia cuma bisa dilakukan dalam kondisi yang sangat limitatif. Bahkan kalau misalkan seandainya sudah ada tindak pidana pun, selagi mau diusut, lagi mau dilakukan penyidikan, itu kalau misalkan upaya paksa tuh kita harus minta izin bahkan ke ketua pengadilan dulu, baru bisa disadap. Atau misalkan memang terkait dengan kasus-kasus hukum yang besar seperti korupsi, jadi memang adalah special treatment misalkan yang diberikan oleh kepada KPK untuk penyadapan. Jadi bahkan secara level hukum di nasional itu tindakan penyadapan itu tuh sangat limitatif karena memang backgroundnya adalah itu dianggap akan bersinggungan dengan hak asasi manusia itu sendiri terhadap privasi. Sehingga dalam pandanganku, ya kalau misalkan seandainya tidak ada threat di X itu, fakultas memang tidak punya kewenangan untuk dalam tanda kutip mengawasi atau tadi aku menggunakan terminologi menyadap percakapan-percakapan mahasiswanya. Karena sebenarnya, mari kita lihat dari sudut pandang yang lebih objektif dan lebih netral. Kalau misalkan seandainya situasi kemarin adalah sebuah situasi yang sangat disayangkan dari kasus itu. Tapi ketika pertanyaan lebih lanjutnya ditanya, berarti apa ya preventifnya? Apakah berarti harus di tanda kutip diawasi semua? Ya pertanyaan apakah kalian mau disadap kayak WA chat kalian, lain chat kalian mau dilihat sama fakultas? Itu kan juga nggak bisa. Jadi kayak menurutku sebenarnya memang tidak ada kewenangan untuk intervensi selama belum terpublikasi. Karena sebenarnya juga menjadi pertanyaan juga ketika itu belum terpublikasi chat-chat di media sosialnya, apakah chat-chat di grup privatnya, apakah itu sudah masuk ke tindakan hukum atau belum? Ketika sebenarnya harus ada tindakan hukum dulu untuk bisa memantik sebuah upaya paksa seperti penyadapan tadi. Oke, menarik nih Kak. Melanjutkan lagi nih Kak dari tadi perspektif kampus kan ya Kak. Apalagi kan sekarang tuh banyak fenomena yang namanya cancel culture gitu ya Kak. Jadi orang-orang mahasiswa tuh jauh lebih takut kena sanksi cancel dari sosial media daripada sanksi kayak scoring dan lain-lain. Apalagi ini yang bisa dibilang ya sanksi dari netizen lah ya gitu ya Kak. Nah, apakah sanksi netizen ini justru tuh bisa dibilang sebagai ya udahlah ini alternatif biar dari keadilan atau malah bikin investigasi kampus tuh justru malah makin bias gitu Kak karena ini ada tekanan nih dari publik. Aku khawatir sebenarnya secara kalau misalkan mau pakai pandangan hukum, lebih khawatir ke fenomena yang kedua, ada tekanan kepada pihak kampus ataupun pihak yang berwenang lah untuk mengadili sebuah kasus, be it kasus yang kemarin 16 pelaku atau kasus-kasus lain seperti kasus KS atau kasus hukum in general lah yang melibatkan mahasiswa. Sebenarnya aku paham bahwasannya cancel culture dan juga sanksi sosial itu diperlukan sebagai let's say kontrol sosial dan juga sebagai reaksi apa ketika terutama mekanisme-mekanisme formal, mekanisme-mekanisme resmi dari fakultas dalam konteks ini itu tidak bekerja sebagaimana yang kita harapkan. Makanya tadi aku merasa ini tuh kalau untuk yang kasus 16 pelaku saja itu tuh dia memang final trigger dari kasus-kasus KS sebelumnya yang tidak ditangani dengan baik lah ketika itu sudah dilemparkan ke mekanisme resminya fakultas. Makanya di sini masyarakat dan juga mahasiswa FAUI itu menggunakan tadi cancel culture jadinya jauh lebih tinggi untuk sebagai kontrol dan reaksi lah terhadap tidak berjalannya mekanisme yang seharusnya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin dari sudut pandang hukum, nggak bisa nggak bisa itu dijadikan mekanisme alternatif, bahkan seharusnya dia tidak menggantikan, makanya tadi nggak bisa dianggap sebagai alternatif. Kenapa? Karena ketika seandainya itu dijadikan mekanisme alternatif, maka ya supremasi hukum itu sendiri hilang karena penilaian-penilaian terhadap apa yang benar, apa yang salahnya dalam konteks hukumnya dilemparkan bukan lagi kepada peraturan tertulis, tapi kepada penilaian masyarakat. Dan ini menjadi berbahaya. Kenapa? Karena pertama, masyarakat kan beragam ya, dari pemahamannya juga beragam, kepentingan-kepentingannya juga beragam. Dan yang kedua, parameternya jadinya nggak jelas apa yang dianggap sebagai baik, apa yang dianggap sebagai tidak baik, apa yang dianggap sebagai kriminal, apa yang dianggap tidak sebagai kriminal. Berbeda dengan hukum yang walaupun terlepas dari pastinya juga ada flaws-nya, ada loopholes-nya, tapi setidaknya dia itu sudah memberikan kepastian dengan ditulis nih di dalam peraturan yang sebuah peraturan formal, mana nih yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Sehingga kalau misalkan memang dilemparkan balik ke cancel culture sebagai mekanisme alternatif, kalau alternatif kan berarti kan istilahnya dia sebenarnya mekanisme satu-satunya, cuman dilakukan kalau misalkan mekanisme pertamanya itu tidak berjalan kan. Itu akan jadi bola liar dan kita sangat sangat berusaha untuk tidak membuat ini menjadi seperti itu.
Oke nih Kak, kalau misalnya aku mau tanya, kan biasanya ada badan-badan nih Kak yang suka mengatur misal kayak di FEB tuh ada yang namanya PPKS gitu Kak, Satgas PPKS. Kalau di Eva sendiri ada nggak Kak? Sejauh yang aku tahu kalau fakultas ya, berarti tingkat fakultas, saat ini Satgas PPKFH kayaknya belum aktif lagi. Tapi tolong teman-teman fakultas hukumku yang mungkin lebih mengetahui, itu correct me if I'm wrong. Tapi setauku untuk Satgas PPK FHUI belum ada. Makanya biasanya kita memang langsung dilempar ke Satgas PPK-nya UI. Oh, I see. FEB berarti ada ya? Ada. Masih aktif. Masih aktif sih sampai sekarang. Oke. Oke. Menurut Kakak nih Kak, dari legislasi kampus itu sendiri, dan sebetulnya apakah legislasi kampus itu tuh sebenarnya dirancang untuk membentuk instrumen pembentuk karakter atau bisa dibilang dalam tanda kutip edukatif, atau justru kayak jadi instrumen penghukuman gitu Kak, atau punitif demi jaga nama baik dari sebuah institusi? Idealnya sih harusnya yang pertama ya, karena sedikit intermezzo juga, jadi ada setidaknya secara garis besar tuh ada dua cara pembentukan hukum. Ada memang suatu hal tuh misalnya suatu norma ya, dia tuh sudah sangat dilakukan oleh masyarakat, jadi sama hukum diaturlah secara formal. Atau yang kedua, mungkin norma ini tuh belum lazim di masyarakat, tapi hukum membentuk norma itu dengan tujuan tadi untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat. Nah, yang kedua ini tuh masuk ke yang tadi dia untuk fungsinya edukatif dan untuk dalam tanda kutip memaksa perubahan tindak tanduk seseorang sesuai dengan hukum itu. Maka harusnya idealnya ya dia sifatnya preventif, bukan hanya represif apapun ataupun lagi punitif. Oke. Kita masuk lagi nih Kak, pertanyaan selanjutnya tentang dari peran ideal dari organisasi itu sendiri nih Kak. Misalnya nih terkait fenomena trial by social media tadi nih. Apakah pengadilan netizen itu tuh sebenarnya membantu kampus dalam menegakkan etika atau justru malah membuat proses investigasi internal itu jadi lebih ke arah bias nih Kak, karena tekanan publik kan masif banget nih. Itu gimana tuh Kak dari pandangan organisasi ini Kak? Hmm, aku rasa tetap ada fungsinya masing-masing tadi. Aku lebih suka melihat atensi publik itu sifatnya sebagai kontrol sosial terhadap apakah mekanisme yang seharusnya dijalankan itu memang sudah dijalankan dengan baik atau belum. Nah, tapi balik lagi tadi, jadinya jangan sampai itu dijadikan mekanisme yang utama. Karena kalau aku pribadi memandang, kalau misalkan seandainya atensi masyarakat ini itu bisa digunakan untuk sampai dengan membuat pejabat yang berwenang itu aware nih bahwasannya ada nih kasus kayak gini. Pertama, ada nih kasus kayak gini, dan yang kedua, kalian lakukanlah apa yang harus kalian lakukan berdasarkan mekanisme formal karena kami juga akan mengawasi. Jadi fungsi pengawasan jatuhnya kesannya, fungsi pengawasan secara informal dari masyarakat. Itu sih, jangan sampai malah ini bersifat kontraproduktif dan malah mempengaruhi bagaimana yang berwenang itu melakukan proses hukumnya dan pada akhirnya melihat apakah suatu tindakan ini tuh harusnya dihukum seperti apa atau misalkan sebenarnya tidak harus dihukum. Karena kalau misalnya sudah seperti itu, berarti kan jatuhnya kan fungsi masyarakatnya itu bukan hanya sebagai pengawasan, tapi dia mengintervensi sebuah ranah yang seharusnya ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku. Dan baik lagi, itu seperti yang aku tadi bilang, itu sangat rentan menjadi bola liar. Oke. Oke, melanjut nih Kak. Kalau misalnya tadi kan banyak nih mengaca dari kasus FHUI kan netizen ngamuk nih Kak. Terus banyak nih yang bilang katanya drop out aja, drop out aja. Nah, apakah hukuman berat seperti DO ini benar-benar efektif memberikan jerak atau justru malah jadi kayak merusak masa depan seseorang tanpa benar-benar memperbaiki moralitasnya nih Kak? Sebenarnya pertanyaan itu tuh bisa dijawab dengan asas proporsionalitas. Cuma harus aku akui bahwasannya kemarin setidaknya untuk kami itu memang pertama
atensi misalkan saat di auditorium itu ataupun beberapa hari setelahnya, atensi utama itu adalah untuk memperlihatkan kasus ini kepada yang berwenang sehingga tadi kalian lakukanlah apa yang memang harus kalian lakukan dalam proses penyidikannya dan proses-proses pemeriksaan lainnya. Cuman kalau misalkan tadi apakah sampai ke sanksi DO atau tidak, sebenarnya secara hukum balik lagi ini masuk ke dalam pernyataanku, kita harus lihat secara objektif itu tuh dia degree-nya tuh seperti apa sih, degree kekerasan seksualnya itu dia apakah memang sampai memenuhi taraf yang bisa dikenakan sanksi DO atau tidak. Makanya dalam hal ini menurutku menjadi sebuah tantangan juga buat fakultas untuk bisa membuktikan fakultas dan pihak kampus ya, karena ini udah masuk juga ke tingkat Universitas Indonesia, bahwasannya memang mereka membuat keputusan tidak hanya berdasarkan atensi masyarakat dan juga public pressure semata, tapi memang berdasarkan yang kita sering bilang itu berdasarkan supremasi hukumnya seperti apa, apakah degree-nya itu memang memenuhi untuk jadi DO atau tidak. Dalam hal ini beberapa hal yang memang harus kita sadari juga dan terima bahwasannya pertama ini kekerasan seksualnya dia sifatnya verbal, dan yang kedua tadi bahkan dia dilakukan oleh banyak pihak. Menjadi pertanyaan lanjutan juga apakah setiap pihak ini tuh dia punya perannya masing-masing yang sehingga perlu implikasinya itu adalah hukuman yang berbeda, atau memang ternyata memang mereka harus dihukum sama. Nah itu yang sebenarnya bisa dijawab dengan asas proporsionalitas itu. Tapi balik lagi ya, ini tanpa mendiskreditkan bentuk kekerasan seksual ataupun bentuk kekerasan-kekerasan lainnya. Karena tadi kita sudah sepakat, sudah didisklaimerkan di awal bahwasannya apakah tindakan mereka salah, itu jelas salah. Tapi tadi lanjutannya, ini kan kita ngomongin proses lanjutannya ya. Apakah hukumannya harus DO atau tidak? Nah itu kita harus lihat secara proporsionalitasnya seperti apa. Dan sebenarnya ini pun juga sudah, inilah yang akan jadi objek penilaian dari Satgas PPK untuk nanti direkomendasikan ke rektor untuk mengeluarkan keputusan rektornya seperti apa. Itu juga sebenarnya sekarang sedang kita tunggu untuk keluarnya keputusan dari rektor itu bagaimana. Tapi tadi penekanannya adalah menurutku batasannya kalau dari aku, public pressure itu seharusnya berhenti sampai dengan pejabat yang berwenang sudah notice tentang hal ini dan tahu bahwasanya mereka diawasi, sehingga pengawasan itu sifatnya memang tidak boleh mengintervensi. Karena kalau misalnya sifatnya mengintervensi, maka dia sebenarnya meruntuhkan semua nilai awal dari kenapa public pressure itu muncul. Biarkanlah mekanisme formal berjalan, dan kalau misalkan memang kita lihat secara formalistiknya ada suatu permasalahan, entah itu dari sisi ini nggak transparan nih, pejabat yang berwenangnya, let's say misalkan Satgas PPK-nya nggak transparan nih, atau kayak rektornya tertekan nih, nah itu baru yang kita suarakan kembali gitu. Makanya itu juga mungkin yang jadi tagline no viral no justice. Aku sepakatnya tadi, memang tampaknya di dalam fenomena no viral no justice ini sebuah hal itu harus diviralkan dulu untuk pada akhirnya yang berwenang serius nih untuk menjalankan mekanisme formal yang ada gitu. Tapi ketika mekanisme formal itu sudah berjalan, maka seharusnya masyarakat tidak ikut campur untuk mengintervensi keputusannya seperti apa gitu. Oke, menurut kakak dari peran organisasi seperti BPM dan BEM itu beneran sengaruh itu nggak kak dalam hal ini? Karena kalau misalkan kita memang berbicara di lingkup yang pelakunya itu let's say adalah mahasiswa, maka menjadi berpengaruh. Karena aku nggak tahu kalau di fakultas lain seperti apa, tapi ini kayak a little bit of background. Di FH itu aku by the way juga sempat menjabat jadi pengurus inti di organisasi, tapi organisasi itu tingkat BSO, baru banget semester lalu demis. Jadi kayak kami banyak, kan BSO itu di bawah BEM kan kalau di FHUI, jadi kami banyak tektokan juga ke teman-teman BEM. Jadi aku banyak juga ngobrol sama ketua BEM saat itu, dan teman-teman BPM juga. Nah, bahkan tuh di mereka sudah ada upaya-upaya secara entah itu legislatif ataupun secara sosialisasinya, secara kulturnya lah, untuk men-tackle masalah isu kekerasan seksual ini. Contohnya, aku tuh pas awal-awal BSO sudah mulai terbentuk, di awal tahun semua BSO tuh dikumpulkan sama teman-teman BEM untuk dikasih sosialisasi lah tentang banyak hal sih sebenarnya, tentang bagaimana kinerja BEM tahun ini akan seperti apa yang diharapkan kerjasama sama BSO. Dan di dalam rapat itu mengenai sosialisasi kekerasan seksual itu selalu ada, dan itu juga yang bahkan dari teman-teman BEM itu ya bantulah untuk bilang ke teman-teman PI BSO untuk juga diturunkan ke
fungsionalis di BSO-nya. Jadi secara upaya untuk menginternalisasi nilai-nilai itu tuh sudah ada. Kalau dari sisi BPM, yang aku setidaknya tahu, aku pernah terlibat di komisi tugas. Jadi kebetulan jadi ketua komisi tugas dari ospeknya Fakultas Hukum di tahun 2025. Di kami itu ospek fakultas itu tuh under BPM kepanitiaannya. Nah, di setiap tahun pasti selalu ada tugas untuk membuat artikel penanganan kekerasan seksual. Seperti contohnya kalau di tahun kemarin ketika aku dan teman-teman yang bantu ngurusin tugasnya, kita ada bikin tugas gimana sih? Coba jelas, kita ada kayak skenario kasus, terus coba dinilai dan kamu jelaskan alur penanganan kekerasan seksual di tingkat fakultas dan juga di tingkat universitas tuh seperti apa. Jadi kayak teman-teman mahasiswa baru pun sejak awal tuh sudah diinternalisasi seperti itu. Bahkan di BEM setauku, BEM by the way sudah ada peraturannya juga. Dia bikin bahkan peraturan khusus, peraturan BEM, setidaknya di FAU ya. Di FAU itu ada peraturan BEM tahun 2025. Nomor 2 atau nomor 1 gitu kalau nggak salah. Coba kalian lihat. Itu juga tentang penanganan kekerasan seksual. Bahkan di situ disebutin tuh alur laporannya gimana. Dari sisi pelaporan, perlindungan, pemulihan korban juga itu ada. Dan aku juga melihat klausul bahwasannya untuk BEM syarat salah satunya untuk staffing di BEM itu adalah pasti mereka calon staffnya itu dikasih tugas salah satu itu coba jelasin alur penanganan kekerasan seksual itu seperti apa kalau misalkan seandainya amit-amit ada kejadian. Jadi sebenarnya menurutku dia punya peran yang juga penting sih karena tadi kan kalau BEM dan BPM terutama itu kan memang jatuhnya kan lembaga tinggi kemahasiswaan ya. Jadi dia BPM-nya dari sisi legislatifnya, BEM-nya dari sisi eksekutifnya dan harusnya ada MM, ada Mahkamah Mahasiswa dari sisi yudisialnya untuk ranah mahasiswa nih. Jadi ya harusnya ini tuh mereka yang punya signifikansi untuk mengatur dan juga membantu menginternalisasi upaya itu. Dan sebenarnya kalau di BEM FH sendiri dan BPM FH aku melihat sudah ada, cuma memang balik lagi. Maka pertanyaan selanjutnya juga sebenarnya efektif nggak sih legislatif ini? Maksudnya kayak efektif nggak sih pengaturan mengenai lewat peraturan-peraturan ini atau sebenarnya memang harus melalui mekanisme lain. Nah itu. Tapi kalau misalnya tadi ditanya apakah mereka punya peran yang penting, menurutku penting karena bahkan secara sifatnya kan tadi kan dia trias politikanya mahasiswa gitu. Oke, nih Kak, misalnya nih, dari kasus mengaca dari pelecehan seksual kemarin, tentang konsekuensinya kan pasti jangka panjang ya nih Kak. Nih kira-kira ada nggak sih pesan buat Kakak nih, buat para penonton nantinya, perspektif reflektif apa sih yang pengen Kakak bagiin, supaya kita tuh bener-bener aware, sadar terhadap kasus-kasus ini. Banyak kan yang kayak bilang, banyak nih yang mungkin merasa kayak, kan korbannya bukan saya yang jadi korbannya dan lain-lain. Gimana caranya biar menumbuhkan aware nih, dan juga pesan-pesan buat para penonton nih Kak? Oke, yang pertama menarik ketika kamu bilang tadi banyak orang yang berpikir kan ini bukan saya korbannya segala macam. Ini menurutku juga sebuah permasalahan yang aku mulai notice dan menjadi alasan kenapa sih mungkin peraturan-peraturan yang sudah ada di tingkat BEM, yang sudah ada di tingkat fakultas, yang sudah ada di tingkat rektor, mungkin itu tidak seefektif yang kita harapkan. Karena masih ada anggapan bahwasannya, oh ini jauh, ini tuh kasusnya jauh, ini nggak mungkin lah kejadian sama kita, gitu. Jadi ketika pun sudah ada peraturannya, orang-orang tuh tendensinya emang nggak necessarily penasaran untuk mencari tahu aja, emang ibaratnya kita tuh baru ribut, aku melihat banyak fenomena kita tuh baru ribut kalau misalkan emang udah ada kasusnya. Dan aku ini bisa mengeneralisasi ya teman-teman. Ini bukan tentang kasus kekerasan seksual doang. Contoh sekali. Aku tuh pernah di Mahkamah Mahasiswa. Jadi hakim ketua MMUI tingkat UI saat itu menangani kasus dualisme BEM UI 2025 kemarin. Yang kalau kalian tahu BEM kuning dan BEM ungu, nah itu aku sempat jadi hakim ketua untuk bantu menangani. Ketika aku masuk nih jadi hakim bersama dengan teman-teman hakim lain dan juga sekretaris jenderal dan panitera karena kita ada pedomannya ya, maksudnya ada peraturan perundang-undangannya. Disitulah aku juga harus akui, di situ aku baru tahu misalkan ternyata teman-teman tahu nggak sih kalau kita tuh punya undang-undang dasar IKM UI, kita tuh ada, terus kayak ada undang-undangnya juga, ada peraturan turunannya. Itu aku baru tahu ketika aku menjabat di hakim ketua MMUI. Dan menurutku juga itu sebuah ironi tersendiri ya, karena aku yang IKM UI bahkan fakultasku hukum, aku baru tahu ketika aku masuk dalam hakim MMUI.
Lebih ironisnya lagi adalah ketika aku baca, jujur itu banyak banget loophole-nya. Ini kita harus belak-belakan. Peraturan perundang-undangan di tingkat MMUI bahkan, itu tuh masih banyak jeleknya. Kayak secara hukum acara, secara penanganan itu masih sangat jelek lah. Jadi kayak bahkan banyak sekali kebingungan ketika aku dan teman-teman hakim berusaha untuk mengurai isu yang udah ada munculnya. Jadi itu sih, itu juga yang kayak ada sebuah adagium di hukum tuh selalu tertatih-tatih mengejar ketertinggalan zaman. Sorry, hukum tuh selalu tertatih-tatih dan berusaha untuk mengejar perubahan zaman. Dalam hal ini kasus itu muncul duluan, baru kita sadar, oh pas kita lihat hukumnya berantakan ya ternyata ya. Tapi selama ini nggak pernah ada yang notice. Kenapa? Karena yang nggak ada kasus. Itu kalau untuk konteksnya lebih general. Kalau misalkan mau dikontekstualisasi ke dalam kasus kekerasan seksual. Oke, setelah kasus kekerasan seksual misalkan kemarin nih yang triggering banget nih yang semua masyarakat Indonesia langsung notice dan bahkan ini tuh kayak domino efek gitu kan. Jadi kayak dari kasus FHUI terus kebuka lagi di ITB, di Unpad, di universitas-universitas lain. Jadi presiden lah ibaratnya. Terus kita kan mengkondem, which itu sebuah hal yang sangat menurutku reaksi yang wajar. Wajar sekali untuk kita mengkondem suatu hal dan ironi yang terjadi seperti itu. Tapi berapa banyak di antara kalian yang ketika setelah pun kasus itu muncul melakukan kondemnasi, betulan melihat peraturan perundang-undangannya? Kayak menurut peraturan perundang-undangan itu sebenarnya ini tuh tindakan seperti ini ada hukumnya nggak sih? Sanksinya apa nggak sih? Itu kayak aku cukup skeptis, jujur aku cukup skeptis. Karena bahkan sebenarnya ini juga buat informasi kalau misalkan mau nanya tentang kekuatan legislatifnya. Tadi pertama kalau di BEM FHU itu udah ada peraturannya. Peraturan BEM tahun 2025 nomor 2 kalau aku nggak salah. Terus sebenarnya di tingkat rektorat pun sudah ada peraturannya tahun 2022 nomor 91. Coba kalian cek deh. Jadi kayak ini kasus kejadian 2026. Sebenarnya tuh rektorat tuh udah ada peraturan itu di tahun 2022. Itu udah ngomongin menurutku cukup clear lah untuk pengaturan awal cukup clear apa mekanismenya Satgas tuh di situ alurnya udah ada secara garis besar. Terus definisi kekerasan seksual yang salah satunya mencakup kekerasan seksual verbal juga itu sudah ada. Itu tuh udah diatur semua. Kemudian kalau kita mau naik lagi nih ke level nasional, itu udah ada di Undang-Undang TPKS 2022 nomor 12. Coba kalian cari. Jadi yang kayak tadi kekerasan seksual definisinya juga sudah masuk. Memang di pasal 5-nya di Undang-Undang TPKS kekerasan seksual verbal itu masuk dalam definisi kekerasan seksual. Makanya menurutku sudah tidak ada perdebatan hukum lagi mengenai salah atau enggak tindakan pelaku. Itu sudah salah. Tapi tadi pertanyaan lanjutannya, maka hukumannya seproporsional apa itu menjadi diskursus lainnya. Dan mengenai ruang publik dan ruang privat ini, kayak apakah sebenarnya penyebar konten thread-nya juga sebenarnya juga ada melanggar suatu delik atau tidak, itu juga perkembangan perdebatannya. Tapi intinya sebenarnya itu sudah ada beberapa peraturan yang bisa mengakomodir lah atau mengatur sebuah isu. Cuma memang kita tuh seringkali nggak tahu karena apa tadi narasi bahwasannya nggak bakal kejadian lah, maksudnya kayak ini tuh jauh, isu KS tuh jauh, nggak mungkin lah gue jadi korban, apalagi gue amit-amit jadi pelaku. Jadi kayak no one actually gives a proper attention to it. Dan itu ironisnya, karena pun ini aku bisa belak-belakan bilang, aku pun pernah mengketuai BSO tadi kan tahun lalu. Ketika kita mendapatkan sosialisasi KS, memang kita tuh juga menurunkan itu ke teman-teman fungsionalis lain. Tapi ya sudah, bukan yang kayak kita menjadikan itu sebuah, langsung kita bentuk misalkan, contohnya itu satuan tugas khususnya atau seperti apa. Jadi ada momen dimana kita pertama, akses kita ke pengetahuan untuk mencari tahu biar kita tahu peraturannya itu juga minim sekali. Jarang orang yang memang betul-betul mau tahu peraturannya ada atau enggak sih sebelum kasusnya muncul. Yang kedua, pun seandainya sudah tahu peraturannya, kadang kita berperspektif, ya udah ini nggak mungkin kejadian lah di kita. Jadi kita pun nggak betul-betul berusaha memahami peraturan itu. Itu juga menurutku yang menjadi loophole dan menjadi alasan kenapa kesannya peraturan-peraturan yang sudah ada saat ini tuh nggak efektif untuk menangani semua ini. Menurutku, aku paham bahwasannya ada juga pastilah kekurangan dari pejabat yang berwenang untuk mengakomodir mekanisme-mekanisme yang seharusnya. Tapi kita juga harus ngeliat nih sebagai mahasiswa yang seharusnya juga menjadi pengamat dan juga sebagai yang mengontrol. Sebenarnya kita tahu nggak sih peraturan-peraturannya, kita tahu nggak sih hak-hak dan mekanisme yang bisa kita tempuh dan kita bisa mintakan pertanggungjawabannya ke pihak yang berwenang. Itu pertama menurutku.
Udah panjang tuh. I'm really sorry to say this, tapi kayak menurutku aku cukup greget sih dengan fenomena ini. Jadi dari peraturan perundang-undangannya, cobalah kalian juga mulai lebih aware, mulai lebih sadar bahkan sebelum kasusnya ini muncul. Hilangkan perspektif bahwasannya ini jauh, nggak bakal kejadian sama kita. Karena by the end of the day, yang nggak bakal ada orang juga yang tahu itu. Pertama. Yang kedua, adalah ketika misalnya kita sudah kena kasus nih, udah ada kasus, sorry, bukan kita yang kena kasus, ada kasus, terus kita melakukan reaksi, misalkan kayak kemarin lah, kita semua mengkritisi, menyayangkan mengenai itu, maka pesanku, please be consistent dengan perjuangan kita. Kenapa? Karena jangan sampai ada narasi, aduh mereka mah apes doang. Itu kan muncul kan banyak kan, yang kayak ini mah mereka 16 tahun mah apes doang. Padahal kan kayak gini juga sebenarnya banyak, candaan-candaan kayak gini kan juga banyak nih cowok-cowok yang itu, atau bahkan cewek-cewek juga kadang, bukan kadang, juga sering melakukan hal-hal itu juga ke gender laki-laki. Itu jadi kayak memang itu terjadi, sebuah kritik itu terjadi karena emang sejauh ini belum ada konsistensi itu. Konsistennya maksudnya seperti apa? Jadi gini, kalau misalkan memang menurut kalian, ini kan kita jadinya sekarang melalui kasus ini kita teredukasi bahwasanya kekerasan seksual verbal pun itu sudah masuk ke dalam definisi kekerasan seksual yang juga kita harus kasih atensi seserius kekerasan seksual jenis lainnya. Maka jadilah konsisten. Ketika misalkan kedepannya ada kekerasan seksual verbal juga yang sejenis terungkap, maka lakukanlah condemnation yang sama dengan yang sudah kita lakukan sekarang. Kalau misalkan memang kalian merasa condemnation yang dilakukan oleh publik sekarang itu tepat, tuntutlah juga hal-hal yang kalian tuntut sekarang. Jangan cuma kalian menuntut sekarang kasus ini, tapi ketika kedepannya ada kasus juga serupa mengenai kekerasan seksual verbal atau bahkan lebih lagi tentang kekerasan seksual yang sifatnya fisik ataupun yang lainnya, kitanya diam. Makanya kalau misalkan seandainya kita aja sampai diem, yang narasi tebang pilih dan narasi ini apes aja nih orang-orang yang kena sekarang, maka menjadi terjustifikasi. Itu sih teman-teman. Jadi yang pertama kayak I think it is very beneficial for us dan juga untuk teman-teman di sekitar kita kalau misalkan kita punya awareness lebih untuk bisa tahu mekanisme apa sih yang kita punya secara peraturan, hak-hak apa aja yang bisa kita tuntut pertanggungjawabannya. Dan yang kedua, be konsisten dengan perjuangan kita. Jangan sampai ini tuh cuman sekedar terpantik kemudian hilang. Ketika kasus selanjutnya muncul, tidak ada pengawasan yang sama degrinya dengan yang sekarang. Seperti itu sih. Dan yang ketiga, menurutku jangan sampai malah ini mengubah paradigma bahwasannya kekerasan, ngomong gitu doang mas harusnya normal gak sih? Kayak dulu juga gue ngomong kayak gitu nggak disanksi kok, nggak seribet inilah, kok generasi sekarang ribet banget nih. Ini juga menurutku ini tadi balik lagi ke pertanyaan pertama, menurutku pasti ada perubahan etikanya. Sekarang tuh masyarakat sudah lebih aware, itu sebuah hal yang aku sangat syukuri juga. Kita sudah semakin kritis, sudah semakinnya memanusiakan manusia lah, lebih sensitif lah dengan isu-isu tadi yang seperti objektifikasi. And it goes both way ya, bukan cuma objektifikasi wanita oleh laki-laki, tetapi juga sebaliknya, objektifikasi laki-laki oleh wanita, itu juga sudah ada sebuah pergerakan yang lebih aware. Jadi emang tadi bukan masalah perbuatannya yang betul atau salah, perbuatannya sih salah, cuma tadi bagaimana cara kita menilai ini, jangan menganggap enteng. With that being said, dengan etika tadi ya, menurutku seharusnya sudah bisa menjaga untuk orang-orang tuh ya juga stop lah untuk normalisasi hal-hal seperti ini yang tidak seharusnya memang dinormalisasi. Karena kalau etika kan sebenarnya perbedaan juga dengan hukum. Sebenarnya kalau hukum kan ibaratnya dia baru bisa ditegakkan kalau memang udah ketahuan kan tindakannya. Cuman baliklah dari tadi di awal, ketika kalian ngetik juga nih chat ini, sebenarnya tujuan kalian apa sih, dan apakah kalian sebenarnya merasa nyaman atau enggak secara internal kalian untuk melakukan hal itu. Menurutku itu sisi dimana etikanya seharusnya bekerja dari internalisasi nilai secara diri kita sendiri, ketika bahkan orang-orang mungkin aja punya posibilitas tidak mengetahui itu gitu. Jadi kayak jaga etikanya dan ketahui hukumnya dan be consistent dengan keduanya. Sangat-sangat deep ya kak. Oke, bisa dicatat ya teman-teman semua. Oke, ini kita masuk nih kak ke special questions. Mungkin ini berkaitan dengan kita dengan mbak-mbak baju hijau. Boleh gak nih kak, mungkin ceritain dulu gimana sih kakak tuh bisa jadi mbak-mbak yang kita kenal, mbak-mbak pakai baju hijau itu, yang mungkin ada yang nontonin live sampai jam 1, jam 2, jam 3.
Kita langsung nih ada Kak Stefani. Boleh nih Kak, gimana ceritanya tuh Kakak bisa jadi moderator pada saat itu? Itu kan ada mekanisme, jadi dekan saat itu memang membuka mekanisme untuk dilaksanakan forum untuk tujuannya saat itu mempertemukan para pelaku dengan korban dan mahasiswa FHUI di dalam auditorium. Nah, ini tuh juga sebenarnya sifatnya cukup tiba-tiba, dalam artian cukup pendek lah waktunya. Aku pun belum tahu ada mekanisme itu sampai dengan jam 7 malam di hari itu. Itu kan Senin ya teman-teman, 13 April, Senin. Nah, katanya pas aku tanya ke teman-teman di angkatan bawah 2023 yang masih sering setiap hari ke kampus, itu tuh memang di sore hari sekitar, ini correct me juga ya teman-teman yang mungkin tahu di dalam hari itu sorenya. Jadi tuh kan kasusnya blow up Sabtu. Minggu fakultas sudah mengeluarkan surat pernyataan, Senin itu mereka memanggil pelakunya untuk ke pemeriksaan di gedung FHUI. Nah, itu tuh katanya ketika udah mereka selesai pemeriksaan, mahasiswa lain tuh memang sudah ada di bawah untuk menunggu karena mereka pengen dengar permintaan maafnya dari pelaku kepada korban. Oleh karena itu, situasinya di bawah tuh memang sudah rame gitu loh, sama mahasiswa dari di beberapa penjuri ruangan-ruangan FH-nya. Makanya ketika dekan sama wakil dekan turun dan melihat situasi yang seramai itu dan mungkin saat itu mungkin tidak kondusif, jadinya sama Pak Dekan dibilang lah, oke nanti kalian bisa bertemu dengan para pelaku tapi di auditorium ya jam sekian. Setauku jam 5 atau jam 7, tapi intinya mungkin jam 7 lah awalnya diharapkan untuk mulai. Nah, saat itu tuh aku lagi ada tentir, jadi aku lagi ada ngebantuin lah ngetentir. Jadi memang aku occupied sebenarnya sampai jam setengah 10. Karena pas aku udah tahu juga beritanya, aku tuh lagi di depan laptop tuh lagi mau siap-siap untuk tentir. Cuma aku pikir ya sudahlah, aku ke FH karena kan aku ngekos juga kan jadi cepet lah untuk datang ke FH. Terus aku duduk di selasar lobinya aja. Jadi kayak aku mikir ya udah mari kita selesaikan tentir ini. Terus nanti kalau misalkan memang masih berlanjut, aku nonton sisanya. Cuman memang ternyata pas aku sudah selesai pun di setengah 10 itu pas aku cek lagi auditorium, bahkan belum mulai. Baru kayak sekitar 10 menit setelahnya atau 15 menit setelahnya mulai. Mulainya tuh dalam artian pelakunya udah ada yang datang ya. Karena sebelum itu tuh dari jam 7 setidaknya yang aku ketahui, sampai jam hampir setengah 10 itu memang hanya ada dosen di depan yang menanyakan lah, harapan kalian coba ada yang mau sampaikan gak terhadap penanganan fakultas dan kampus mengenai isu ini. Baru mulai tuh ketika dua pelakunya turun, itu sekitar jam setengah 10 mungkin mau jam 10 kan. Nah, awal aku duduk doang biasa di auditorium di bagian bawahnya, bahkan di area belakang, jadi deket ke pintu keluar. Karena menurutku, aku juga saat itu memang hanya dari sisi mengamati perkembangan kasus seperti apa. Aku rasa ada teman-teman mahasiswa yang jauh lebih berhak lah untuk merasa marah, terutama dari angkatan yang sama atau dari teman-teman korban gitu. Cuman memang saat itu yang terjadi adalah tadi sangat-sangat rusuh dalam artian suaranya tuh betulan kencang sekali, semua orang berteriak dan siapapun yang pegang mic di depan itu nggak bisa menangkap atensi semua mahasiswa. Jadi kayak adalah sekitar I think setengah jam sampai 45 menit aku duduk di situ, aku nggak mendengarkan apapun, aku nggak bisa mendapatkan apapun dari forum itu karena semua orang berteriak, tidak ada yang mau mendengarkan dulu lah. Jadi kayak orang di depan ngomong pegang mic pun itu nggak terkontrol teriakan-teriakan dari audience-audience-nya. Yang mana sesederhana pertanyaan, kenapa nih cuma dua doang kan pelakunya, 14 lainnya mana? Itu pun aku nggak bisa dengar jawabannya. Karena tadi memang dari pihak yang ada di depan saat itu memberikan jawabannya juga not necessarily langsung straight to the point dan teman-teman mahasiswa serta audiens juga lagi sangat reaktif. Jadi sangat mudah untuk merasa kesal, ya reaktif lah gitu. Jadi aku merasa sayang karena kalau misalkan udah ada terlepas terlepas dari perdebatan apakah sebenarnya forum di auditorium itu seharusnya diadakan atau tidak ya, tapi kita ngomong dalam tataran ya udah ini sudah terjadi maka ya manfaatkanlah dengan optimal gitu. Menurutku itu nggak optimal sekali mekanisme situasi saat itu karena tadi 45 menit kita nggak bisa dengar apa-apa, nggak bisa mendapatkan jawaban apapun. Pun ketika barulah ada satu dosen
dan juga korban yang jadinya sama mahasiswa bisa cukup tenang lah. Beliau bilang itu coba kita minta bantuan dari moderator teman-teman mahasiswa biar bisa ngobrol. Kemudian adalah 2 orang mencoba tapi tetap tidak terkontrol dan baliklah ke mode tadi yang ribut dan sama-sama saling saut-sautan lah gitu. Maka aku bilang ke temanku yang kebetulan dia banyak tektokan gitu dari panggung depan ke belakang untuk dosen. Aku nanya, ini nggak bisa kayak gini terus karena kalau kayak gini agaknya sia-sia untuk semuanya datang ke sini tanpa mendapatkan apapun. Terutama balik lagi sih ke kepentingan korbannya. Maksudnya kayak korbannya sudah banyak yang juga datang berani mendatangkan diri tapi dia nggak bisa mendapatkan penjelasan apapun. Itu kan sedih ya. Maksudnya kayak sebuah hal yang janganlah sampai kayak gitu. Maka dia bilang, iya Mbak, tadi nggak ada yang berhasil, Mbak mau nggak untuk bantu di depan? Dan saat itu juga kayak dia pun udah ngomongnya dalam tone yang kesal, which justifiable banget. Aku juga berpikir saat itu, saya tuh kesal sekali dengan situasi yang tidak terkontrol. Dan aku marah ke temanku ini. Maka menurutku menjadi sebuah hal yang, ini pandangan pribadiku sendiri ya teman-teman. Menurutku kalau kita marah akan satu hal, tapi kita nggak mau mencoba untuk untuk membantu menyelesaikan masalah itu secara pribadi, maka kita nggak punya hak untuk marah. Menurutku jadinya ya udah aku marah-marah doang, tapi aku nggak memberikan solusi. Maka ketika kemarin aku marah, aku pikir ya sudahlah, mari kita coba sama-sama mencari solusi. Maka aku pikir ya udah kalau misalnya kamu bisa ngomong ke dosen di depan untuk kembali mencoba mekanisme moderator mahasiswa, aku bisa coba untuk bantu. Kemudian dia ngobrol dengan dosen dan dari dosen membuka opsi itu, makanya aku dipanggilkan ke depan gitu. Jadi sebenarnya di awal-awal banget kalau ditanya nggak ada tuh aku kepikiran buat jadi moderator teman-teman karena niatanku memang hanya untuk mengamati perkembangan kasusnya seperti apa. Cuman karena memang tidak terkontrol dan kita tetap pada akhirnya mengharapkan ada sebuah hal penjelasan yang bisa kita dapatkan dan juga terkhususnya korban dapatkan di situ. Makanya untuk membantu setidaknya berjalanlah diskusi. Bukan diskusi lah, terserah kalau teman-teman mau nyebut itu apa. Tapi setidaknya berjalanlah percakapan itu. Perlu ada orang yang memoderator dalam kepala tenang yang bisa memberikan semua pihak untuk ngomong. Makanya aku saat itu merasa oke, mungkin udah ada pengalaman juga dalam ngomong di depan orang, jadi setidaknya nggak segrogi itu. Udah sempat jadi let's say kayak bantu organisasi juga, jadi udah sempat lah mengalami tempaan-tempaan untuk berbicara di depan orang, untuk kayak bagaimana memoderasi segala macam. Jadi aku rasa mungkin di situ aku juga bisa membantu, apalagi ketika tadi aku juga sudah marah. Jadi kalau misalnya aku cuma marah tapi aku nggak ngasih solusi, kan kayaknya agak kurang ajar ya. Jadi kayak aku berusaha untuk ambil bagian lah dalam kapasitasku yang terbatas saat itu untuk bagian moderator, mau moderasi gitu latar belakangnya. Oh my god. Oke nih Kak, mungkin nih banyak juga teman-teman yang bertanya-tanya nih Kak, update soal kasus Eva ini tuh sekarang gimana ya Kak? Mungkin beberapa tuh aku suka di Twitter tuh nanyain tuh Kak, kayak ini update-nya gimana sih kasusnya? Tuh gimana tuh Kak? Apakah Kak Stefani tahu? Ini juga ya. Jadi sebenarnya gini teman-teman, setelah aku memoderasi itu, which menurutku menjadi unik karena intermezzo sedikit, karena aku kan awalnya tadi pergi ke kampusnya pun cuma untuk sebagai pengamat. Aku tuh ngambil asal baju yang ada di atas aja di lemari, dan saat itu memang kebetulan itu jersey hijau yang cukup genjreng. Jadi kayak unik juga itu, jadinya kenotis sekali dengan bahkan mbak-mbak berbaju hijau. Tapi tadi fokusnya adalah kemarin itu ngomongin, oke, ini juga yang aku omongin di kalimat pertamaku ketika aku maju ke depan. Kita semua marah, itu bisa dijustifikasi. Tapi kalau buat marah doang, kita tuh bisa marah di tempat lain, di waktu yang lain. Tapi salah satu perbedaannya adalah di auditorium itu ada banyak pihak nih yang sudah datang, terutama dari fakultas. Fakultas mau untuk mendatangi dan berdiri bersama mahasiswa, korban, dan juga pelaku. Maka kita harus memanfaatkan itu. Maka buatlah diskusi ini menjadi sebuah dialog yang emang konstruktif lah, yang bisa sedikit banyaknya membantu korban. Itu background yang di situ. Nah, karena aku sempat muncul di depan dan ada yang live juga kan, dan menyebar ke seluruh nasional, bahkan kayak bukan cuma cutting FAUI di atas angkatan kami, tapi kayak di Indonesia.
yang kesebar tuh kan adalah yang di auditoriumnya kan. Yang kebetulan saat itu karena aku di depan, jadinya ke-shoot juga cukup panjang. Nah, jadi tuh ada media-media yang juga menanyakan ke aku setelahnya, nanya lah bisa wawancara atau enggak segala macam. Dan di setiap bahkan ketika medsosku juga kayak di TikTok, di IG, ada juga orang yang komen, jadi gimana kak kelanjutan kasusnya, gimana gitu. Jadi seolah-olah aku memang dianggap sebagai frontman yang mengetahui tentang perkembangan kasus itu, which is understandable untuk teman-teman yang berada di luar FAUI, yang ibaratnya tidak tahu nih tentang proses internal kampus kami seperti apa. Tapi to make things clear ya teman-teman, ini juga kebetulan pertanyaannya lagi sambung ke sini. Di setiap wawancara media, aku tuh selalu bilang, aku selalu menjelaskan kapasitasku terlebih dahulu. Aku bilang, kalau misalkan yang mau kalian tanyakan itu adalah tentang fenomena di dalam auditoriumnya, aku bisa memberikan sepanjang pengetahuanku. Tapi kalau misalkan memang yang mau kalian ketahui itu adalah setelahnya, penanganan setelah di auditorium itu apa, aku selalu bilang, aku bukan orang yang paling tepat untuk memberitahu itu ataupun untuk kalian tanyai. Kenapa? Karena untuk itu kan kita perlu untuk kita ngomongin tentang periodenya kan beda ya. Untuk di auditorium itu sebenarnya yang dituju itu adalah memang permintaan maaf dari pelaku ke korban. Tapi proses hukumnya bermulai setelah itu. Yang mana ketika kita ngomongin proses hukum, berarti kan kita perlu kewenangan. Aku sudah tidak punya kewenangan itu, atau bahkan memang tidak punya kewenangan apa-apa dalam mengurus kasus ini. Dalam artian, aku sudah tidak menjabat di dalam organisasi apapun. Dan ya sudah, aku cuma mahasiswa biasa di tahun 2022 yang kebetulan ada di situ. Gitu. Jadi memang tidak punya kewenangan apapun. Maka selalu aku lemparkan kalau kalian mau ngomong ini ke teman-teman mahasiswa, maka aku selalu lemparkan kontak ketua BEM FAUI gitu. Tapi memang untuk gambaran besar, kalau kalian mau naik gambaran besar, untuk aku juga yang punya concern lah tentang penegakan kasus kekerasan seksual ini, aku masih banyak ngobrol sama teman-teman di BEM, FH, sama sempat ngobrol sekilas di chat sama kuasa hukumnya, kuasa hukum dari para korban. Jadi kalau sekarang backgroundnya itu lagi kasusnya itu naik ke Satgas PPK. Awalnya tuh ada mau diselesaikan lewat dua. Pertama Satgas PPK UI, sama yang kedua sidang Dewan Guru Besar Fakultas Hukum. Nah, tapi yang sidang Dewan Guru Besar Fakultas Hukum ini nggak jadi karena yang setauku alasannya untuk ya udah biar fokus di satu mekanisme aja. Jadi penyelesaiannya itu satu pintu. Jadi sekarang semuanya lagi di Satgas PPK UI. Untuk konteks juga teman-teman, 16 pelaku ini semuanya per beberapa hari setelah auditorium itu terjadi, mereka tuh dinonaktifkan sementara sama pihak kampus FAUI sampai dengan akhir Mei. Jadi memang mereka lagi tidak berkegiatan di kampus gitu. Dan selama proses pemeriksaan, jadi mereka dinonaktifkan sementara karena proses pemeriksaan sedang berlangsung sama Satgas PPK. Nah, pas aku nanya-nanya ke ketua BEM FHUI sekarang, gimana penanganan Satgas, ya harapannya sih Satgas bisa mengeluarkan rekomendasi keputusan untuk rektor itu juga di akhir Mei gitu. Jadi kalau pertanyaan kalian apakah DO atau tidak, nah itu nanti munculnya akan terjawab tuh harapannya di akhir Mei dari hasil pemeriksaan Satgas. Kemudian jadi gini sifatnya teman-teman, by the way, di peraturan rektor juga yang tahun 2022 Satgas itu sifatnya rekomendatif. Jadi nanti tetap harus ada penetapan keputusan rektor dengan mempertimbangkan rekomendasi Satgas. Tapi sih, aku melihat suatu pasal juga yang bilang rektor tuh bisa menjatuhkan hukuman lebih berat dari rekomendasi Satgas. Tapi nggak ada klausul rektor bisa menjatuhkan putusan atau hukuman yang lebih rendah dibanding rekomendasi. Jadi aku menganggap walaupun secara klausul Satgas ini rekomendatif, tapi dia memberikan kesimpulan dan rekomendasi kepada rektor, harusnya sih tetapi dia menjadi pertimbangan yang signifikan lah untuk rektor membuat keputusan gitu. Nah, jadi lagi diproses dan harapannya semuanya di akhir Mei. Cuma memang di dalam prosesnya aku juga bertanya, cukup banyak kesulitan lah dari sisi internal Satgasnya. BEM FHU itu, aku lupa antara BEM FHUI atau BEM UI, di IG-nya pernah mengeluarkan laporan secara keseluruhan tuh tentang tindak lanjut kasus ini seperti apa. Dan memang di dalam laporan itu disebutkan di Satgas PPK pun dia ada mengalami intimidasi. Terus agak susah juga karena katanya pelakunya kadang nggak
kooperatif gitu loh. Jadi kayak dipanggil untuk diperiksa tapi ada yang datang, ada yang enggak. Dan dari sisi aku pernah ngobrol juga sama kuasa hukum korbannya. Jadi kan para korban yang ini tuh delik aduan teman-teman, by the way, kekerasan seksual tuh delik aduan. Jadi walaupun sudah terblow up segimanapun, kalau misalkan korbannya tidak mengadu, tidak membuat laporan, maka tidak bisa ditangani gitu. Sifatnya dia delik aduan. Nah, korbannya tuh ketika ke Satgas PPK dia memang didampingi oleh kuasa hukum yang mana alumni FHUI juga, aku masih kenal, makanya sempat tektokan. Dia bilang awalnya yang di korban, kan ada korban mahasiswi, ada korban dosen kan. Sejauh ini yang diberitakan 20 mahasiswi dan 7 dosen. Kalau kalian tanya apakah aku tahu korban atau enggak, di luar korban yang memunculkan diri di auditorium hari itu, aku tidak tahu karena aku juga memang tidak berusaha untuk mencari tahu. Jadi memang aku meredam penasaranku juga untuk tahu, karena sebenarnya secara asas yang korban itu privasinya harus dilindungi teman-teman. Jadi sebenarnya agak menyayangkan juga dari media-media kalau misalkan dia main ngeblow up aja gitu. Tapi anyway, kuasa hukumnya itu bilang awalnya tuh ketika naik ke Satgas itu tuh 20 mahasiswa dia dampingi, which is semua korban mahasiswinya. Cuma di dalam prosesnya banyak korban yang juga resah lah karena dia nggak expect kasusnya seblow up ini, seramai ini. Jadinya sejauh ini yang masih bertahan pada laporannya di Satgas PPK antara 8 atau 7 orang dari korban gitu untuk progresnya sejauh ini. Jadi yang kayak sekarang kebetulan lagi menunggu mengenai hasil akhir dari rekomendasi Satgas dan keputusan rektor. Harapannya di akhir Mei ya, karena tadi dia dinonaktifkannya juga sampai dengan akhir Mei gitu. Itu sampai tanggal berapa Kak spesifiknya? Aduh, aku lupa teman-teman, maaf kalau nggak salah betulan akhir yang tanggal 30 atau 31 gitu. Oke. Iya. Walaupun sebenarnya aku ada sempat ngobrol, sebenarnya ada kekhawatiran mungkin dari Satgas lebih yakinnya bisa keluar di Juni. Cuman lagi sama-sama diusahakan. Kan aku ngobrolnya juga udah lumayan lama ya, sekitar kayak 2 minggu, 3 minggu yang lalu. Jadi sejauh ini mungkin diharapkan ada progres biar bisa keluarnya juga di akhir Mei gitu. Oke, kita udah sampai di penghujung nih Kak. Mungkin dari Kak Stefani ada nggak pesan singkat buat para penonton nih, mungkin biar lebih aware atau gimana nih pesan singkat dari Kak Stefani? Menurutku tadi ya, mengulang yang sebelumnya, pertama, sebelum kita mengkondem orang lain, coba juga kita lihat diri kita sendiri. Maksudnya gini, dalam artian kalau orang lain tuh kita nggak punya kontrol terhadap mereka. Satu-satunya hal yang bisa kita kontrol itu adalah diri kita sendiri. Maka tadi pertama, buatlah diri kalian paham tentang, yang pertama, jagalah diri kalian untuk juga bisa beretika. Kalian pilah-pilah lagi secara internal, sebenarnya kalau kalian melakukan tindakan ini secara alam bawah sadar diri kalian sendiri deh, kalian merasa bersalah atau enggak, kalian merasa nyaman atau enggak. Jangan sampai kita membentuk suatu budaya yang menormalisasi hal-hal yang tidak seharusnya, terlepas diketahui atau tidak oleh orang lain, terlepas ada dampaknya atau tidak, terlepas ada korbannya atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, menurutku menjadi penting untuk kalian, walaupun kita masyarakat yang misalkan nggak belajar hukum per se di kuliah atau gimana, selalu menjadi penting untuk kita mengetahui norma hukum itu seperti apa. Tujuannya adalah untuk melindungi diri kita dan juga untuk melindungi diri orang lain. Jadi pertama tujuannya untuk preventif, dan yang kedua untuk represif. Ketika memang amit-amit ada kejadian yang memang terjadi di kita atau di orang-orang yang kita kenal, kita tahu nih mekanismenya apa, orang-orang yang harus kita minta pertanggungjawaban seperti apa, hak-hak yang bisa kita tuntut seperti apa. Itu dari sisi hukumnya. Kemudian dari sisi yang ketiga, be konsisten dengan apapun yang kalian perjuangkan. Makanya di sini aku harapkan jangan hanya FOMO-an. Dalam artian FOMO untuk menjadi tahap awal kita tertarik dengan suatu isu itu baik. Tapi ketika misalkan kita sudah mau menyuarakan, kita mau berpendapat, maka menjadi penting untuk kita juga bisa menilai terlebih dahulu nih, sebenarnya riset dulu ini kasusnya tentang apa, dan apakah kita betul-betul paham, sehingga tadi bahasannya itu adalah konsisten, bukan cuma kita meng-up kasus ini karena kasus ini doang nih yang lagi ke blow up, tapi ya memang kalau misalkan kalian melihat kasus ini dan kalian tertarik untuk menjadi bagian dalam memperjuangkannya secara vokal, maka ya di kasus-kasus serupa setelahnya pun itu harus ada konsistensi yang sama biar
paradigmanya itu berubah menjadi memang kita tuh nggak sepakat dengan tindakannya, bukan dengan kasus-kasus tertentu ataupun orang-orang tertentu yang lagi kena apesnya di kasus itu yang sifatnya lebih subjektif dan personal gitu. Oke, baik nih teman-teman, gak kerasa kita udah sampai di penghujung diskusi kita. Terima kasih banyak Kak Stefani atas insight yang luar biasa hari ini. Pastinya kita belajar banyak banget dari Kak Stefani. Pastinya juga terutama kita dari ranah-ranah anak FEB jadi terbuka banget terutama soal tentang hukum dan juga legislasi pastinya. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang udah mendengarkan sampai akhir. Aku Relva Nurdin dan pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Let's Talk Legislation berikutnya. Dadah!